Selamat sore semua, ketemu lagi dengan kita semua ya pastinya. Kalau udah berempat, berarti waktunya Selasa berbagi. Ini mau kemana sih larinya? Udah mau kemana itu? Aduh. Ya semoga apa yang kita mau bagiin sore hari ini itu semua akan ngebuat pikiran kamu lebih terbuka karena ada topik-topik menarik yang akan kita bahas. Tapi sebelum ngebahas topik yang akan kita bahas pada sore hari ini, kita mau ngebagiin sesuatu. Sama seperti kita ngajakin kamu untuk membuka hati kamu, membuka diri kamu, membagi hidup kamu buat orang-orang yang ada di sekitar kamu. Dan jangan lupa untuk bagiin Injil juga, bagian kebenaran buat orang-orang yang sama sekali mungkin belum pernah mendengar tentang Injil. Nah, teman-teman juga bisa support apa yang dilakukan oleh Pijar TV melalui Selasa Berbagi. Acara ini juga untuk ngingetin kamu semua, karena Selasa Berbagi ngingetin kita semua untuk bareng-bareng menyebarkan Injil hingga ke pelosok Indonesia, sehingga ada banyak saudara-saudara kita yang mungkin ada di pelosok Indonesia yang sedang menyaksikan kebenaran firman Tuhan melalui tayangan-tayangan Pijar TV. Itu semua dimungkinkan dan itu semua pasti bisa terjadi kalau kita semua sama-sama support melalui donasi yang bisa kamu transfer ke BCA 5055182121 atas nama Yayasan Pelayanan Media Indonesia. Sekali lagi ya, BCA 5055182121. Dan kamu bisa saksikan Pijar TV melalui Transvision di channel 778 dan juga lewat live streaming lewat live-nya di pijar.tv, www.pijar.tv. Oke, sore ini kita mau ngebahas force major. Wow. Force major itu biasanya kalau di kontrak tuh apa ya? Sesuatu yang tidak bisa diprediksi. Sesuatu yang nggak diprediksi. Ya, sesuatu yang besar, sesuatu yang mungkin sudah dipastikan buruk dan tidak bisa diprediksi. Nah, itu yang kita bahas. Karena bisa aja kita sudah merencanakan 2021 akan menjadi hal-hal yang baik, tapi bisa aja terjadi hal-hal yang nggak terduga akhirnya terjadi dalam kehidupan kita. Kemarin kita berempat, saya Joktavianus, ada Randy, ada Peter Chris, dan Kak Lewi. Asik. Sisa nastar. Nastar dari Desember ya. Oh ya, pastinya acara ini bisa jadi keren karena kita disupport langsung oleh Insight Unlimited. Nah, bantalnya mana sih? Bantalnya sebuah bantalnya nih, bantalnya. Ini kok Tintin sih? Salah. Dan ketika kita bilang force major, Insight Unlimited ngingetin kita bahwa every day is a fresh start. Itu. Thank you Insight Unlimited yang selalu support Selasa Berbagi setiap hari Selasa ya. Sehingga kita punya dekor yang baik banget. Oke, force major, hal yang nggak terduga bisa terjadi dalam kehidupan kita. Pernah, mungkin lebih asik kalau kita ngebagiin pengalaman-pengalaman kita kali ya. Teman-teman punya pengalaman apa? Siapa dulu? Mau Randy dulu, mau El dulu, atau mau Chris dulu? Force Randy dulu banyak lah. Banget. Hah, El dulu? Coba dari Randy dulu deh. Randy dulu. Ren, lu pernah nggak di waktu kehidupan, maksudnya tahun lalu mungkin? Kehidupan yang lalu. Sebelum lu jadi manusia, waktu lu jadi tumbuhan waktu itu. Ya waktu itu aku jadi kecoa ya. Aku jadi manusia. Lu pernah nggak sih ngalamin, lu pernah punya planning gitu ya dalam hidup lo, terus tiba-tiba apa yang lu udah rencanain, apa yang ekspektasi lu, tiba-tiba berubah total banget gitu loh, sama sekali nggak sesuai dengan ekspektasi lo? Kayaknya nggak pernah ya. Sempurna banget hidupnya. Ngeri ya. Mungkin yang paling deket tahun lalu kayaknya deh, tahun 2019. Oh 2019, oh 2 tahun lalu. 2 tahun lalu ya, okay. 2 tahun lalu. Ini mungkin kelihatannya hal kecil sih, tapi cukup mengganggu saat itu. Kita adain Master Plan Youth Festival 2019. Semua sudah dipersiapkan sedemikian rupa. Dan waktu itu beberapa minggu sebelumnya tuh lagi terjadi pemadaman listrik yang cukup besar. Bergilir di Jakarta ya? Iya, hari Minggu lampu merah mati semua. Iya, kacau banget. Iya. Itu kira-kira 2 minggu sebelum My Fest gitu, dan udah ada ketakutan-ketakutan tersendiri, jangan-jangan nanti hari H ngalamin hal yang sama gitu kan. Dan apa yang kita takutkan ternyata terjadi. Gitu. Oke, kasih tahu teman-teman bahwa gini, waktu itu terjadi di Jakarta itu gardu listrik untuk kota Jakarta itu padam gitu, karena salah satu hal gitu, padam, dan mengakibatkan kota Jakarta semua mati total pada waktu itu. Betul. Ya itu yang terjadi ya, kita ingetin lagi buat teman-teman. Terus dan ya itu kejadian 2 minggu sebelumnya, dan ternyata hari H yang kita takutkan itu bisa pas terjadi gitu. Jadi sebelum mulai acara mulai jam 9,
mulai pada masuk setengah 9 kan open gate gitu. Dan bener loh 9 kurang 15 lampunya nggak nyala. Lampunya nggak nyala dan kita semua panik. Kita semua aduh gimana dong nih udah segala macam. Dan bukan bulan Desember ya? Bulan. Jadi nggak bisa malam kudus ya? Nggak bisa, nggak cocok temanya gitu. Agustus gitu. Dan ya pada akhirnya di tengah-tengah kepanikan itu acara mesti tetap berjalan. Puji Tuhan lampu di ruangan itu ada beberapa spot yang bisa tetap nyala, tapi bandnya waktu itu Ko Frankie Kuncoro and the Repeats kan yang jadi pengisi buat praise and worship-nya dan itu benar-benar nggak terprediksi juga buat mereka gitu. But somehow tapi yang terjadi acara tetap berjalan, even bahkan ketika di tengah padamnya lampu itu Tuhan bisa bekerja gitu loh. Jadi dengan peralatan praise and worship seadanya, dengan gitar akustik, dengan mungkin beberapa alat yang bisa dipakai gitu. Ternyata itu jadi sesuatu yang berkesan. Apa yang waktu itu terjadi? Apa yang lu bisa bilang itu berkesan tuh apa? Hampir sebagian besar orang berkomentar bahwa momen yang paling mengesankan itu adalah saat praise and worship di tengah tidak adanya fasilitas full band dengan sound system dan segala macam. Mereka bilang waktu itu kita temanya itu deeper, lebih dalam dan awal-awal pasti praise and worship bicara tentang penyembahan yang lebih dalam dan mereka ngerasa kayak iya ya selama ini kita terdistract sama fasilitas, kita terdistract sama sound system dan segala sesuatunya yang wah gitu. Tapi justru ketika segala sesuatunya di shutdown, itu kita bisa ngerasain loh hadirat Tuhan yang sebenarnya. Nggak dibatasin ya sama itu semua. Yes gitu. Dan kerennya ya ini cerita ini ada kerennya sih. Karena bisa jadi sampai akhir lampunya mati, beliau juga ada kelas waktu itu ya. Jam 1 setelah makan siang beliau mestinya mengajar. Udah nyala ya waktu itu ya Mas ya? Lampu ya? Udah ya? Kayaknya sih aku lupa ingat. Udah nyala. Nah itu menuju lampu nyala itu pelan-pelan Mas. Bang, jadi dari mulai lantai 2 nyala dulu, lantai 3 nyala, lantai 4 baru akhirnya bisa itu. Dan itu kayak sesuatu yang deg-degan, panik, tapi lama-lama Tuhan kasih kelegaan dan endingnya sih keren banget kayak gitu. Tapi kan nggak semua ceritanya seperti yang aku alami kayak gitu. Apa sih kekalutannya waktu itu terjadi? Maksudnya pasti ya waktu tahu lampunya mati dan segala macam ada kekalutan di belakang layar dong. Pasti. Gimana lu waktu itu? Sama anak-anak lu? Dia nggak di belakang layar sih, dia ada di belakang jemaat. Di depan ya. Yang pastinya kita awalnya panik pasti kan, panik, mengusahakan segala sesuatunya, cek ke gardunya, segala macam, kontak orang PLN setempat gitu kan. Tapi ya sampai satu titik kita berserah sih, udah nggak bisa ngapa-ngapain, kita cuma berserah, ikut worship di situ, ikut nyembah di situ dan ya kalau kata Pak Gembala saya ya, kata Pastor Amos tuh, saat kita angkat tangan, asik. Tanda menyerah, Tuhan turun tangan. Gitu. Bisa aja. Bisa aja. Orang karismatik ya. Kok kalau Om El gimana Om? Ada peristiwa apa nggak? Ada kejadian-kejadian apa nggak? Tahun 2020. Oh apa tuh? Jadwal panen dari Januari 2020 udah banyak. Udah banyak pada masuk. Tiba-tiba si Mas Covid ini muncul kan. Tentara Covid muncul kan. Yang katanya tentara Tuhan ini kan ya. Waduh. Jadi gini, ini gue sampai detik ini masih inget. Bulan Maret itu adalah panen, gue harus ke Surabaya. It's fun karena bagi gue Surabaya adalah salah satu kota yang makanannya juga banyak dan juga Pertama loh itu. makanan. Itu sebabnya. Di satu gereja, which is gue udah cukup kenal sama orang-orangnya. Dan gue udah bilang bahwa ibadah rayanya 2 kali, youth sekali lah ya. It's always good, apalagi topiknya gue suka tentang grace, kasih karunia. Tapi udah seminggu sebelum gue udah mulai deg-degan. Covid katanya udah mau masuk Jakarta, udah mau masuk Indonesia. So, kita masih berpikir apakah gue nanya akhirnya apakah jadwal gue masih ada di situ. Dia bilang sejauh ini masih ada, kita berdoa ya. Tapi ternyata masih ada. Ya sudah gue ke Jakarta ke Surabaya dong ibadahnya. Dan ternyata yang menarik adalah begitu gue datang ke Surabaya mau ibadah youth, ternyata ibadahnya sudah mulai
re-strategize, distrategikan ulang. Bangku udah mulai jauh, terus udah mulai banyak yang nonton dari IG live. Gue pikir jadi yang datang nggak banyak, udah nggak rame. Gue pikir oh ya nggak apa-apa. Nah pas malam, pas gue udah mau siapin khotbah buat 2 ibadah pagi ya, tiba-tiba ada orang bilang, Pak, maaf, Pastor, karena kebutuhan dari pemerintah dari bupati dari anjuran pemerintah dan wali kota, maaf, besok ibadah ditiadakan. Lu dari Surabaya tuh? Udah dari Surabaya. Gue kayak wow, this is really funny. Nah, memang sih akhirnya dikasih tiket pulang, dikasih apa, memang bisa pulang. Bukan soal di situ ya, cuma itu nggak terlupakan aja bagi gue kayak ini pertama kalinya nih. Force major beneran. Force major, literal force major. Dan akhirnya dia bilang ya sampai kapan-kapan ya Pastor, gue begitu. Oh ya udah. Pulang gue hati-hati, pulang nyampe rumah gue disemprotin disinfektan dari ujung kepala ujung kaki kan. And thank God, ya itu, dan juga force major itu membuat banyak jadwal pelayanan gue di reschedule. Tapi sebenarnya ada baiknya juga, karena gue percaya bahwa force major, ciri-ciri force major adalah gini, there's nothing we can do about it. Tidak ada yang bisa kita lakukan tentang hal itu. Yang kita bisa lakukan adalah meresponi yang terbaik. Dan tapi gara-gara force major itu 9 bulan nggak ada pelayanan kemana-mana, nggak banyak pelayanan kemana-mana, akhirnya bikin ngegas tapi sayang akademi. Akhirnya cari keuntungan dari situ maksudnya. Udah lagi ada badai force major, responnya dengan mengambil keuntungan dari keadaan yang sulit sekalipun. Ngegas tapi sayang, terus bisa pelayanan lewat Zoom. Bahkan ini gue cukup happy sih. Jadi biasanya gue ada pelayanan misalnya 4:30 sampai jam 6 sore. Biasanya itu gue nggak bisa milih tuh. Itu harus, kalau nggak jam 6, 4:30. Tapi karena satu tapping, satunya itu Zoom, jadi sudah 4:30, jam 4 gue nyampe di venue-nya. Jam 4:30 gue ke Starbucks, pelayanan dulu via Zoom. Jam 6-nya gue baru langsung Lu pelayanan bisa lagi. omnipresent ya? Bisa omnipresence. Jadi gini rasa jadi Tuhan ya. Tentu bukan berarti gue tidak bersimpati sama yang ngalamin luka, ngalamin kesulitan. Tetapi force major ini gue bersyukur bahwa Tuhan kasih gue hikmat untuk meresponnya dengan baik. Tentu tidak semuanya baik juga. Gue jadi harus banyak di rumah dan gue harus tinggal sama oma gue dari Belanda, yang biasa gue tinggal sendiri, tuh sekarang ada oma gue. Jadi kadang gue lagi pelayanan, tiba-tiba dia lewat, kayak nenek-nenek lewat ke penampakan gitu lagi di Zoom. Emang nenek-nenek kan? Ya emang, ya lu udah lihat Ya ya bukan penampakan berarti memang bener. Maksudnya di kaki-kaki kan? Ya lewat gitu, jadi but anyway, ya kalau itu lihat force dia nampak major malah takut. yang gue alamin. Kalau Om Chris apa Om? Apa ya, gue nggak ada pengalaman di COVID ini sih. Wih. Ya apa mungkin? Gue standar sih, biasa aja, Apa hidup gue contohnya, flat contohnya? gitu kan. Kira-kira. Apa ya? Alkitab aja ya, cerita yang dari Alkitab kali ya. Cerita di Alkitab. Ceritaku nggak penting, cerita Iya, Tuhan ceritaku itu. nggak penting lah, cerita Alkitab yang penting. Ceritaku nanti aja lah. Oke deh, cerita di Alkitab dulu deh. Kalau di Alkitab kan lu kan selalu tanya kalau udah nanya ke Peter Chris, selalu ngomongnya Alkitab kan. Oke, ada nggak cerita di Alkitab yang force major Gue rasa selain Yusuf? Sekali-kali boleh dong ngomong gitu. Langsung ya. gue juga udah tahu dia bakalan begitu. Kasihan soundman-nya Pak. Tapi kayak Daniel juga force major kan? Iya bisa aja kan. Juga bukan Daniel. Yoyakim force major. Gue akan kasih Yeskiel. Anti mainstream. Unpredictable. Daripada nanti, sebutin semua nabi, gue gak punya bahan. Siapa Amos siapa? itu Kenapa juga kenapa Yeskiel? Ya, Yeskiel adalah menarik karena tadi kan El mempersiapkan diri, Pastor Ren mempersiapkan diri semua jadi baik gitu kan. Yeskiel juga demikian. Yeskiel itu anak imam. Ya kan, ada ngomongin tadi kita bikin ini acara tentang anak Tuhan tuh kan. Ini yang terjadi dengan anak imam ini, Yeskiel. Yeskiel adalah seorang anak imam, berarti secara otomatis kan orang Lewi dia pasti akan jadi imam nantinya. Ya kan, ditabiskan jadi imam. Dan Sama kayak gue lah. ditabiskan jadi imam kan dalam umur tertentu. Ya kan, umur 30 tahun kan. Terus? Nah,
dia udah dipersiapkan dari kecil, udah tahu tata caranya, nanti masuk ruang di ruang Maha pelataran Kudus. seperti apa, di ruang kudus seperti apa, ruang Maha Kudus seperti apa. Kita kalau lihat lagi, oh si Yeskiel tuh siapa bapaknya, keturunannya siapa, kan tahu tugasnya di mana-mana, di bagian-bagian apa kan, tahu semua, dia harus hafal kan. Kalau enggak nanti bisa nyawa taruhannya kan. Apa yang terjadi? Begitu usia 30 harusnya melayani, diangkut dia Iya. ke Babel. Nyesek gitu harusnya. Terus gimana? Seorang imam itu kan tidak akan berfungsi kalau nggak ada bait sucinya. Di Babel nggak ada apa namanya itu? Bait suci kan? tempat Nggak seremoni ada. gitu kan. Nggak berfungsi mereka. Nggak ada namanya ibadah. Keahlian dia nggak berfungsi. Itu menariknya karena apa? Dia akan rindu banget dengan tahta Tuhan kan. Melihat hadirat Tuhan kan. Tabernakel, ruang Maha Kudus, itu kan identik dengan hadirat Tuhan. Itu adalah kerinduan seorang imam Ya. untuk mendapatkan giliran, ya kan, melayani di sana. Wah, tiba-tiba enggak dia. Itu nyesek banget. Lebih daripada tadi kan ya. Itu tahunan loh dia nyiapin khotbah juga. Itu tahunan dia disiapin gitu kan. Tiba-tiba udah, wah aku akan pakai baju Ya, imam dia itu kan, udah punya topi segala bayangan mau macam, jadi udah apa. bayangan itu kan. Nah, kalau kita baca ini tadi kan yang bagus semua ya kan, aku kasih bagus juga biar sama. Tak kasih ceritaku untuk sedih, jangan gitu kan. Oh, nggak apa-apa, sedih juga nggak apa-apa. Sedihnya nanti aja, terakhir aja biar sadu gitu kan. Nah, ini yang tadi kan digantikan oleh Tuhan kan. Apa Tuhan kasih lihat dia? Tuhan kasih lihat tahta suci. Tuhan kasih lihat adalah hadirat Tuhan. Tahta Tuhan itu kan yang ada rodanya. Jadi kan ada roda. iya kan ada rodanya. Udah kayak wheelchair. Oke, lanjut. Sorry. Ada rodanya kan. Itu menarik karena hadirat Tuhan tidak ada apa ya, berpatok pada satu tempat. Iya, betul. Di Yerusalem, dia ngikutin dia kemanapun dia pergi. Artinya, persiapanmu itu matters. Di situ kan, persiapanmu matters. Bahkan ini tak naikin gitu kan, panggilanmu tak robah sedemikian rupa. Kamu akan jadi nabiku, menyampaikan dan dia lihat tahta Tuhan. Itu kan keren banget. Tadi Pastor Reni bilang tergantikan dengan hadirat Tuhan yang luar biasa, menyembah lebih deeper gitu kan. Yeskiel, wah, dia mendapatkan banyak hal, pewahyuan dan segala macamnya, dan nama dia tercatat di kitab tanah gitu kan. Nah itu bagi saya force major. Sedih dia pasti orang di awal-awal dia ada di Sungai Kebar segala macam bersama orang-orang Israel buangan, sedih dan Tuhan menampakkan dirinya. Dia merasakan firman Tuhan itu kan dalam mulutnya gitu. Itu digantikan yang seharusnya dia mungkin ya kayak rutinitas gitu kan, walaupun itu pasti excited banget. Kemudian Tuhan gantikan dia pewahyuan, penglihatan, visi berkali-kali dia dapat gitu kan. Wah, itu keren sih. Tapi kita kan bisa ngomong gini, orang mungkin orang-orang yang melihat acara ini, ya itu kan di Alkitab, itu kan kok kayaknya kok gaya gampang banget gitu loh untuk ngasih tahu bahwa hal yang buruk terjadi di saat kita lah punya ekspektasi yang tertentu gitu, ekspektasi yang memang kita udah bayangin gitu. Sebenarnya kalau kita ngalamin di saat itu, di detik itu, atau mungkin juga hari-hari ini ada orang-orang yang lagi mungkin keadaannya yang nggak sesuai ekspektasi gitu ya, itu kan rasanya sakit banget kan. Belum kelihatan kan ujungnya kayak gimana, itu kan nggak enak. Iya, Yeskiel ya sedih lah. Coba nanti ketemu tanyain. Ya sebenarnya respon sedih itu pada waktu, apakah dengan respon sedih, respon kecewa itu sama seperti orang yang mengandalkan Tuhan? Kalau misalnya orang punya respon kayak begitu. Nih siapa sih? Ya lu lah. Oh, gue lagi. Cari dulu ayatnya. Ya kan Om, maksudnya gini, orang seringkali mengkonotasikan bahwa kesedihan itu sama dengan seperti orang itu nggak mengandalkan Tuhan, stressful, dan juga
depresi gitu ya. Itu karena lu nggak mengenalkan Tuhan sih. Coba lu mengenalkan Tuhan, lu kan akhirnya lu bisa tahu bahwa ini semua kehendak Tuhan dan lu bisa belajar taat aja dan lu ikutin aja. Ngomong gampang ya. Iya itu kan maksudnya kan. Orang Nggak kan bisa sesimpel menilai itu seperti sih. itu. Pada kenyataannya nggak sesimpel Iya. itu memang. Emang hidup tuh nggak semudah khotbah pendeta soalnya emang. So, Pendeta juga. lu yang khotbahin gimana? Tapi bener kan bro kayak gitu kan? Emang nggak semudah itu. Apakah dengan ketika gua merasa sedih dengan kejadian yang hari ini mungkin gua lagi harapin sesuatu dan akhirnya nggak sesuai ekspektasi, mungkin nih ada lagi nonton hidup lagi enak, tiba-tiba dia mesti kena pemutusan hubungan kerja misalnya PHK, yang dia nggak pernah prediksi sebelumnya tiba-tiba boom terjadi, atau dia udah memikirkan ada pertunangan dan akhirnya harus diputusin sama pacarnya mungkin dengan sesuatu yang nggak terduga sama sekali. Nah, hari ini gua depresi banget, gua semangat. Apakah dengan gua dengan keadaan seperti ini artinya gua tidak mengenalkan Tuhan? Apakah ini salah? Kalau menurut gue sih sesuatu yang sedang dihadapi orang tersebut dan mungkin kita juga pernah mengalaminya, harus kita simpulkan bahwa memang beberapa hal itu adalah, kalau kata Ari Lasso tuh misteri ilahi. Mungkin kita nggak tahu maksud dan tujuan Tuhan apa sih mengizinkan ini terjadi gitu. Even bahkan udah puluhan tahun itu terjadi dan sampai hari ini kita masih bertanya-tanya, Tuhan kenapa waktu itu engkau izinkan terjadi yang seperti ini? Kalau cerita gue tadi sama El, Lu udah lewatin kan? udah Dan lu lewatin bisa liatin, dengan begitu ternyata cepatnya bagus gitu Tuhan belakangnya. nyatakan maksud dan tujuannya. Tapi gue percaya ada yang belasan bahkan puluhan tahun belum menemukan apa sih maksud dan rencana Tuhan gitu. Dan ya gue bisa katakan bahwa gue pun nggak tahu apa maksud dan rencananya. Ada satu misteri yang kita nggak bisa temukan gitu loh. Tapi apakah dengan kita nggak tahu maksud dan tujuan Tuhan yang spesifik itu lalu kita akhirnya menyia-nyiakan hidup kita? Karena masa lalu memang nggak bisa kita ubah gitu. Tapi masa kini dan masa depan kan adalah pilihan yang harus kita perjuangkan gitu loh. Jadi balik lagi, di masa-masa seperti itu justru kehadiran anak-anak Tuhan sangat dibutuhkan. Ya, untuk mendampingi. Ya sama seperti Ayub yang mengalami musibah yang segitu parahnya. Mas mau nyinggung Ayub juga ya? Enggak. Oh enggak ya, kirain. Enggak, banyak cerita ya. Banyak cerita. Seperti yang Ayub alami gitu loh, ketika dia mengalami pukulan yang sebegitu hebatnya di dalam kehidupannya, kekayaannya habis, anak-anak yang dikasihnya juga diambil sama Tuhan, kesehatannya pun diambil Tuhan. Datanglah sahabat-sahabatnya gitu loh. Dan yang menarik sahabat-sahabat ini datang dari tempat-tempat yang jauh, bukan dari tempat asalnya Ayub. Mereka datang, mereka ikut menangis bersama dengan Ayub, mereka mengoyakkan jubah mereka, mereka kasih abu itu di atas kepala mereka, duduk 7 hari 7 malam tanpa berbicara satu dengan yang lain. Itu kan satu satu bentuk simpati bahkan empati bagi Ayub saat itu gitu. Dan walaupun di akhir cerita kita temukan bahwa 3 sahabat ini ya akhirnya juga menghakimi Ayub. Tapi seringnya orang Kristen belum duduk 7 hari 7 malam udah langsung datang dengan nasihat dan penghakiman. Karena ya satu yang kita mesti sadar ya, prinsip retribusi itu tuh, retribusi itu jadi kalau lu Kayak kalau taat di pasar tuh. Nah, ada retribusi parkir gitu kan, atau retribusi. Jadi kalau lu taat, pasti hidup lu benar, baik, pasti diberkati. Kalau hidup lu mengalami force major kayak gini, pasti ada dosa. Bertobat makanya. Coba cari tahu apa kesalahanmu. Ada Gitu kan. kutuk loh hidup. Nah, jangan-jangan karena ketidaktaatanmu. Itulah yang dibawa sama teman-teman Ayub akhirnya. Betul. Nah, yang jadi pertanyaan buat setiap kita sebagai anak Tuhan, bagaimana ketika orang-orang di sekitar kita mungkin yang mengalami hal seperti tadi itu, force major seperti tadi, apakah kita datang dengan sebuah simpati, empati, duduk bersama mereka, ya mendengarkan keluh kesah mereka tanpa perlu menyelak mereka lalu menghakimi mereka, atau kita datang-datang belum sempat ikut bersimpati, berempati, langsung kita serang dengan
penghakiman, Ayat-ayat Alkitab. ayat-ayat Alkitab gitu. Iya. Jadi itu penting sih buat aku. Dan orang yang lagi ngalamin gitu bisa bilang, gampang banget lu ngomong kayak begitu. Iya. Coba lu alamin apa yang gua Oh, alamin. kalau jadi orang yang ngalamin itu, gua ngutip Ayub. Penghibur sialan kalian semua. Iya. Tapi sejujur-jujurnya, kalau kita boleh jujur ya, Boleh Mas. Boleh. kita seringkali merasa pada waktu kita ngalamin hal-hal buruk ya, kita langsung mikir, kenapa ini terjadi sama saya, iya kan ya? Why me? Tapi sebenarnya, Why not? why not? Maksud gue gini, sorry kalau kedengaran menyebalkan, tapi cara mindset seperti itu adalah mindset yang merasa bahwa kita ini adalah pusat dari kehidupan. Kita pusat dari semesta. Yang membuat kita merasa seakan-akan kita tidak deserve dapat sesuatu yang buruk. Kita nggak layak dapat sesuatu yang buruk. Seakan-akan kita nih prince of the world yang harus, kamu nggak layak dapat apapun, kamu harus dapat semua yang terbaik. Highlander. Ya kayak, Here we are, princess of the universe. Highlander yang digantung gitu. tapi Kalender. Itu kalender. Ren, oh yolo tolong. Dia lagi minum. Lanjut. Tapi with all due respect, walaupun Tuhan nganggap kita indah, dan gue sering ngomong Tuhan menaruh nilai tinggi di hidup kita, tapi kenyataannya bahan baku kita cuma bahan baku karbon, stardust. Sorry ya, maaf. Sains dan Alkitab setuju di sini, kita di karbon, kita di debu tanah. Jadi bahkan kalau banyak orang misalnya merasa tersinggung dengan kata Charles Darwin, manusia dari monyet tersinggung, harusnya lu tersinggung sama Alkitab. Kita lebih parah soalnya, dari debu loh. Kita lebih direndahin lagi. Kadang kita juga harus mikir bahwa sebenarnya kalaupun kita ngalamin sesuatu, baik maupun buruk, sejujur-jujurnya, ya gue nggak bisa ngomongin dengan mudah sih. Tidak ada satupun yang berhutang sama kita. The world, dunia ini tidak ngutang bahwa mereka harus melakukan hal yang baik sama kita. Tapi kita, walaupun di dalam keadaan sulit sekalipun, semua masalah bisa kita responnya dengan baik. Gue nggak bakal pernah lupa bulan Desember kemarin, siapa namanya, si Xiaopin diundang dan kita juga di sini. Salah apa dia? Salah apa bapaknya? Ngasih dia ke Gunung Kawi gitu? Kagak. Tumor mata, siapa yang bisa tahu? Kalian pernah belajar tumor gak sih? Gue kemarin sempat ngobrol belajar soal kanker, soal tumor. Banyak orang bilang, oh ini kebanyakan makan daging, oh ini kebanyakan stres, dan sebagainya. No. Dokter yang jago bilang, enggak, lu lagi nggak hoki aja, tiba-tiba dapet. Beneran. So, poin gue kayak gini, kayak emang, ya maaf, sorry kalau agak kata kasar, but shit does happen. Tapi when those things happen, saat itu terjadi, tidak berarti itu akhir dari hidupmu. Yes. Si Xiaopin ini dia bangkit dan bahkan dia menggunakan talentanya dan bahkan dalam matanya yang sudah kena tumor sekalipun, dia malah mempertajam kupingnya. Menurut saya dia tuh real life Daredevil menurut saya. Oke, agak kelebihan sih. Memang tapi mungkin bener, tapi Daredevil mungkin biasanya mukul, dia biasanya main piano gitu maksudnya. Dan bagi saya dari obrolan mindset cara pikir ya, maaf ya, tanpa merasa menyindir, dia berfungsi jauh lebih baik sebagai seorang manusia dibanding orang-orang yang punya penglihatan. Gue sempat nyindir kemarin kan, dia tidak punya mata, tapi hatinya terbuka, berfungsi seperti manusia. Seperti orang normal, punya pekerjaan, mengasihi Tuhan, bisa diajak bercanda, obrolannya enak. Sementara banyak anak yang sebenarnya punya semua, yang bahkan dia nggak punya, tapi kelakuannya kayak anak cacat gitu maksud gue. Dikit-dikit, kenapa dia terjadi sama aku? Dikit-dikit berantem sama orang tua, kagak disupport. Padahal belum tentu nggak disupport. Bisa aja orang tua cuma lagi nanya, menurut kamu gimana? Nah jadi, ya force major itu realita, tapi itu kita nggak bisa menyalahkan apakah itu terjadi sama kita apa nggak, tetapi respons kita menentukan kita ini seperti siapa. Tentu bukan berarti kita nggak boleh sedih, tentu bukan berarti kita nggak boleh putus asa, tentu bukan berarti kita nggak boleh takut, karena itu momen. Siapa sih orang misalnya jatuh, luka, apalagi penyakit yang terminal, siapa yang nggak down sih? Pasti down. Adek gue sempat sakit sebentar aja tuh dia down setengah mati, itu normal down, dan gue rasa kita perlu menyiapkan waktu untuk sedih sama beberapa lama. Menurut gue perlu loh, sedih, takut.
embrace emosi kita. Jangan berarti tiba-tiba bilang, dalam nama Yesus pasti sembuh kok. Dan kamu tidak Ya, handle lu ketakutanmu. self-denial sebetulnya. Iya, self-denial. Kamu nggak handle ketakutanmu, kamu nggak handle kekhawatiranmu. Karena kekhawatiran dan itu stres, fear, itu normal. Iya. Tuhan yang bikin. Iya. Hormon-hormon di kepalamu yang bikin kamu takut, itu kamu pikir siapa yang bikin setan? Enggak, itu Tuhan. Cuma jangan sampai kita dikuasai. Yes. Ketakutan hanya untuk satu momen, that's alright. Tapi apakah kita mau stay di situ? Itu lain perkara. Sama kayak orang jatuh dalam dosa itu biasa, tinggal dalam dosa itu yang kagak biasa. So itu aja sih. Iya. Ya, jadi kalau kita pada waktu lagi ngalamin, reaksi kita bisa marah, reaksi kita pasti bisa kecewa. Iya, bisa. Dan jangan jadi, enggak, gua nggak apa-apa, gua bisa menerima ini apa adanya. Justru pada waktu lu membohongi diri lu sendiri itu bukan mempermudah, memperburuk iya gitu ya. Tadi udah cerita tentang event, ya, lu cerita tentang jadwal yang batal gitu ya. Nah, kalau force major dalam hidup bener-bener dialami nih sama pemirsa, ini ada beberapa kasus nih pemirsa dari Pijar TV udah share sama kita. Ada satu cerita gini, saya ngejalin hubungan 4 tahun, jarak jauh dan jadi LDR gitu ya, sudah kami lalui dengan sangat baik. Vitamin. Hubungan kami bisa dibilang kudus dalam pacaran. Semua Iya, jalan kudus. baik, Lama nggak ketemu, terus sampai kami Jakarta mendapat kudus. restu keluarga malah untuk nikah. oke. Wah. Hari udah semakin dekat dan Tuhan sertai semua persiapan sampai yang detail. Sedikit pun nggak terbayang ada hal buruk yang akan terjadi. Sampai pagi hari saat riasannya dia udah mau selesai, mamanya nelfon untuk bilang bahwa pasangannya ini nggak bangun lagi dari tidur nih, atau meninggal. Dan hari ini adalah 2 minggu setelah kejadian itu dan semua terjadi di luar rencana. Yes. Apakah hal ini mungkin Tuhan sudah berencanakannya? Kalau iya, berarti ada rencana yang menghancurkan harapan dan rasa percaya. Teman-teman ada yang mau tanggapan? Saya. Gua ngasih tanggapan yang nggak apa-apa kali ya. Boleh dong. First, siapa namanya? Ada? Enggak, namanya. So, ini Mbak ya kemungkinan Yes, besar ya. ya. So, Mbak Anonim, saya cuma mau ngomong bahwa saya turut berduka, saya turut berempati. Saya tahu kata-kata nggak cukup untuk bisa mendeskripsikan bagaimana apa yang Mbak rasakan. Saya rasa cerita yang Mbak ini adalah cerita yang sebenarnya sangat menyakitkan kalau boleh jujur. Dan saya akan acknowledge bahwa ini menyakitkan. So, bagi saya, kalau saya bisa ada di situ, saya dan teman-teman saya di sini bisa aja ketemu Mbak. Saya jujur saya tidak akan ngomong banyak hal, tapi saya akan ada di situ sama Mbak. Saya akan berdoa bagi Mbak. Saya akan ajak ngobrol Mbak, bahkan sama teman-teman saya mungkin ya seminggu 2 minggu mungkin kalau Mbak butuh kami bisa jadi teman, kami bisa jadi teman ngobrol, kita bisa cerita, kita bisa makan es krim sama-sama, kita bisa berdoa sama-sama. Karena kalau Mbak nanya ke saya secara personal, saya jujur nggak bisa jawab, Mbak. Apakah ini rencana Tuhan? Nah, kita harus mengerti dalam Alkitab pun definisi rencana Tuhan itu sedikit unik. Karena yang merencanakan ini Tuhan, saya mempercayai bahwa Bapa di surga berada di dimensi yang berbeda dengan kita. Kita cuma tahu ke depan. Kita nggak bisa ke belakang. Sebenarnya Tuhan tuh bisa ke belakang, bisa ke depan, bisa maju, bisa mundur. Saya tidak tahu bagaimana ia bisa mendeskripsikan rencananya. Dan saya pun nggak bisa menebaknya. Dan saya rasa saat ini pun yang Mbak butuhkan bukan jawaban yang logis. Yang Mbak butuhkan adalah dukungan emosional. Saya percaya bahwa Tuhan sayang sama Mbak. Kalau Mbak imannya terguncang, saya bisa ngerti sekali. Tapi saya cuma bisa berharap selama sebulan, 2 bulan, 3 bulan ini Mbak bisa mulai ikhlas sama keadaan. Karena kematian itu sebuah realita, Mbak. Hanya kebetulan mungkin dia sudah duluan aja. Mbak dan saya juga pasti bakal dipanggil Tuhan. Someday kita akan ketemu. Kematian adalah sebuah misteri yang sampai sekarang kita belum bisa temukan, belum bisa tahu jawabannya dan belum bisa tahu seperti apa. Tapi saya coba bisa bilang Mbak bahwa kami berempati, kami tidak akan bisa jawab karena satu-satu jawaban yang kami bisa berikan adalah kalau aja nih nggak corona,
dan kami kenal Mbak, mungkin kami akan meluk Mbak. Udah itu aja. Ya, thank you. Randy atau Chris? Pastor Randy lah. Pastor Randy silakan. silakan. Mau Roma 828 ya kemana nggak apa-apa kok. Belum. Itu nanti conclusion aja. Buat gue sih, mungkin kita nggak bisa tahu tempatnya di mana ya. Cuma buat Mbak ini, mudah-mudahan menemukan satu komunitas yang ada, yang hadir di saat dia membutuhkannya. Komunitas yang memberikan ruang bagi Mbak ini bersedih, bagi Mbak ini untuk mencapai satu titik di mana Mbak ini bisa berdamai dengan keadaannya, dan which is itu mungkin butuh waktu yang cukup panjang gitu. Tapi komunitas ini adalah komunitas yang aman bagi Mbak ini untuk nggak diburu-buru. Ayo dong, move on dong, ayo dong. Kadang kita harus sabar sih menyikapi yang seperti itu gitu. Yang penting kita hadir, apa yang kita bisa bantu gitu. Ya kayak kemarin contohnya lah, salah satu orang yang saya kasih juga dipanggil Tuhan. Saya coba apa yang bisa saya bantu, kirim roti, kirim makanan gitu. Ya sebatas itu gitu. Dan ada yang bantu ngurus penguburannya mungkin, komunitas tersebut, orang-orang yang peduli dan mengasihi kayak gitu. Lebih dari sekedar tadi yang El bilang, secara logis tuh apa sih jawabannya gitu. Maksud dan tujuan Tuhan apa gitu. Karena gua rasa siapapun nggak tahu gitu maksud dan tujuan spesifik. Jadi yang kita bisa berikan ya kehadiran dan juga empati. Ada tindakan nyata buat si Mbak ini gitu. Dan gue berharap ya gereja harusnya menjadi wadah sih, menjadi tempat yang aman, ruang yang aman bagi mereka yang mengalami seperti ini, bukan untuk dihakimi dengan prinsip retribusi tadi, tapi justru kita berempati dengan orang tersebut. Dan lagi kadang tiap orang beda treatmentnya, nggak bisa kita pukul rata. Oh kalau si A nih ngalami kehilangan, sebelumnya kita pakai cara seperti ini, kita terapkan juga si B, belum tentu sama, ya kan? Latar belakangnya kenapa bisa terjadi seperti itu kan juga perjalanan yang panjang gitu. Jadi kita perlu kenali juga, identifikasi juga seperti apa sih orang ini hubungannya dengan dia yang ditinggalkan, mungkin orang tua. Ada yang mungkin satu anak hubungannya baik-baik saja dengan orang tuanya gitu. Dan ketika dipanggil Tuhan ya sedih. Tapi ada satu juga yang mungkin selama hidup clash terus tinggalnya berjauhan, dan belum sempat rekonsiliasi, belum sempat memperbaiki hubungan, orang tuanya keburu dipanggil Tuhan. Tentunya itu rasa sakitnya beda, ada marahnya di situ, ada keselnya di situ. Nah di situ kita bisa mempelajari sebenarnya cara pendekatan kita harusnya seperti apa sama orang ini, gitu. Dan harus sabar sih Bang, butuh waktu, gitu. Iya. Bener nggak? Asik. Ya, salah satu hal yang paling menyedihkan adalah ketika kita nggak punya kesempatan untuk bilang selamat tinggal ya sama orang yang kita sayang ya. Dan akhirnya dia dipanggil Tuhan. Nah, buat para pemirsa Pijar TV yang nyaksiin acara ini, kalau kamu mengalami hal-hal yang sama seperti yang didengar dan dilihat hari ini, dan kamu ingin bercerita tentang apa yang kamu hadapin, ada nomor WhatsApp yang tertera di layar. Hubungi kami, hubungi nomor WhatsApp yang tertera di layar ini. Kita pengen banget untuk bisa dengar, tapi bukan cuma sekedar dengar sih. Sebetulnya kita pengen banget untuk bisa jadi teman kamu yang bisa jadi teman untuk menemani mungkin masa-masa sedih kamu hari ini, teman-teman yang pengen benar-benar untuk jadi orang terdekat. Biar kami juga bisa mendoakan kamu juga. Pastiin kalau kamu lihat acara ini hari ini, hubungi nomor WhatsApp yang ada di layar, dan ada tim dari Pijar TV yang siap untuk menjadi teman dekat kamu. Iya, karena selain ada temannya Pastor Randy, ada temannya Pijar TV. Sahabat Pijar. Iya, sahabat Pijar. Om Chris gimana Om? Kalau nanggepin tadi apa yang Kalau dibilang tadi, dapatin? ya apa, orang-orang bilang kan cepat move on, terus kemudian nggak bersedih. Ada ya, sekejam gitu kan. itu ya? Ada, bahkan gini. Mungkin maksudnya baik sebenarnya El. Iya maksudnya baik. Maksudnya baik. Cuma itu kayak nabur garam. Ngeselin emang. Dilupa gitu. Gue ada apa namanya, gue refleks dari tadi ke Yeskiel gitu kan.
Soal hal itu ada banyak gitu kan di Alkitab. Ketika orang-orang Israel kehilangan tanah kelahirannya, itu kan kehilangan juga kan. Itu kehilangan juga, pasti juga kehilangan banyak orang yang dicintainya juga. Di Mazmur dikatakan saya makanya bersedih itu wajar. Ini yang terjadi lucu ini. Lucu sedih gitu kan. Di tepi sungai Babel, di sanalah kita duduk sambil menangis apabila kita mengingat Sion. Pada pohon-pohon gandarusa di tempat itu kita menggantungkan kecapi kita. Sebab di sanalah orang-orang yang menawan kita meminta kepada kita memperdengarkan nyanyian. Dan orang-orang yang menyiksa kita meminta nyanyian sukacita. Nyanyikanlah bagi kami nyanyian dari Sion. Bagaimana kita menyanyikan nyanyian Tuhan di negeri asing. Itu lembah kekelaman itu kan kayak negeri asing gitu kan. Sesuatu asing kan sesuatu yang nggak pernah kita jalani kan. Sesuatu yang Allah dibilang kita nggak bisa menjelaskan kematian. Berarti kan sesuatu yang asing, sesuatu yang walaupun mungkin mengalami berkali gitu kan. Ada juga kan. Pada momen ini misalnya bertubi-tubi gitu kan. Yeah. Itu pun tetap different experience gitu kan. Bahkan mungkin bisa lebih berat gitu kan yang berikutnya gitu kan. Jadi tetap ada orang-orang yang udahlah ada sih gitu kan. Ada yang kubilang kemarin di beberapa bulan yang lalu kali ya, di bulan yang lalu di akhir tahun gua ngomongin soal beberapa hal yang mungkin anak-anak orang-orang Kristen perlu koreksi atau apa ya, nggak lagi lakukan lah gitu kan. Basa-basi rohani, basa-basi ala Kristen. Semua ada hikmahnya gitu kan. Itu kadang-kadang kalau itu kan kita ngerti apa yang lu alami. Iya. Enggak, lu nggak ngerti. Gabok gitu kan. Akan selalu ada pelangi setelah hujan gitu kan. Emangnya jamrut aku bilang gitu kan. Udah pelangi di matamu ya gitu kan. Itu wajar kalau kita marah pada respon orang-orang seperti itu tuh wajar banget. Tapi kita sebagai orang-orang Kristen sekarang perlu untuk mengkoreksi apa yang kita kerjakan, katakan. Aku setuju dengan L tadi. Yang mengatakan bukan kata-kata, bekas kita nggak tahu gitu kan. Memang nggak tahu. Gimana? Yang paling saya lakukan adalah be there. Hadir, duduk. Itu yang gua kerjakan sekarang ketika ada di rumah duka. Alih-alih gue akan bilang hey bla 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 gitu, enggak, gue hanya menyapa, salaman, paling gue ngikut dia kemana dia duduk segala macam, gue ngikutin dia ngomong apa, gue ikutin, nggak gitu sih. Alih-alih nanya kejadiannya gimana, come on, gitu. Itu dia berkali-kali ngomong kejadiannya gimana, itu kalau semua yang datang nanyanya itu ya. Iya gitu kan. Kenapa sih sebabnya? Ya, aku ini because I've been there gitu kan, gue pernah ada di sana. Kayak saya selalu teman-teman kan tahu gitu kan. Gue nggak berani nanya lu. Pernah cerita nggak sih? Belum pernah cerita sini ya? Belum Ya. Tunggu Anda cerita dulu. Nanti ada sesinya. Ntar Pijar TV tolong siapin sesi khusus buat dia ya. Okay. Gimana? Panjang ceritanya sampai besok pagi ini. So gini, tadi persiapan buat pernikahan, and then Tuhan minta pulang gitu kan. Itu ya I can relate, but maybe nggak seperti kalian gitu kan. But I can relate perencanaan dan kehilangan gitu. So gue menikah gitu kan. Ya, teman-teman mungkin lihat Pijar TV gitu kan. Wah, Peters ini kok baperan gitu kan. Iya, Peters Chris gitu kan. Oh, jadi Peters lagi ya. Kalau masa lalu itu Peters gitu kan. Makanya sekarang kalau bilang Chris karena itu Peters tuh masa lalu gitu kan. Kenapa hitam? Karena masa sekarang adalah kehitaman gitu kan. Jadi gue kalau ceritain itu gue nggak tahu gitu kan, harus mulai dari mana gitu kan. Karena bisa panjang. So gue udah menikah itu jalan 4 tahun di itu. Tahun 2014 itu tahun keempat gitu kan, tahun keempat. Iyut udah pernah hamil setelah nikah gitu kan. Di tahun ketiga pernikahan itu hamil anak perempuan. I think usia 6 bulan and then we lost the baby.
Terus kemudian tahun depannya kita coba lagi. Dan ini sampai bulan ke 8. Something happen dengan kandungannya, dan kemudian kita ke dokter gitu kan. Kupikir gue masih ada harapan gitu kan. Kita udah memang kita rencanakan untuk punya baby itu di usia pernikahan kedua atau ketiga gitu. So kita ke rumah sakit, kita udah siapin semuanya. Nama udah disiapin itu kan. Dan gue kalau kasih nama itu udah persiapan jauh-jauh hari itu kan. Nama kitab, nama Sansekerta gitu kan, dan nama wah itu panjang banget. Nama Palawa ya. Nah, ya keren pokoknya itu udah apa namanya orang Sansekerta, iya orang suka baca gitu kan. Jadi segala macam wah keren pokoknya gitu kan, dari macam-macam diramu itu ngeri gitu kan. Jadi udah dikasih semua sudah dipersiapkan gitu kan. So my parents dan her parents itu kan, mertua juga udah disiapin semua gitu kan. Dan ketika ada sesuatu yang kayaknya babynya kayak nggak mengalami pertumbuhan gitu, and then dibawa ke rumah sakit gitu kan, dan kalau bisa dilahirkan gitu kan, tapi sampai di sana sudah nggak bernyawa babynya gitu kan, setelah beberapa observasi gitu kan, gitu. So ya kita udah persiapkan untuk mendapatkan kelahiran, at least mungkin ada pertolongan gitu kan, sampai di rumah sakit bisa pulang bawa baby gitu kan, tapi babynya udah meninggal, and then harus dikeluarkan juga kan. Nah di situ observasi sebentar gitu kan, dan gue masih bercakap-cakap dengan dia semalaman, esok paginya harus dikerjakan tuh, dikeluarkan itu dari kandungannya gitu. Aku masih bisa bercanda, dia masih bercanda, masih marahin aku juga gitu kan. Tapi nggak sempat pamit. Ya ini nggak bisa kita nggak bisa skenariokan gitu kan. Gue masih dengan jelas gitu kan, tuh malam itu terjadi apa saja gitu kan. Gue masih peluk dia di bednya di rumah sakit itu kan, masih peluk dia dari belakang gitu kan. Ada mami mertua juga saat itu. Ya biasa gitu kan, ini sempit banget nih, ngapain gitu kan. Si maminya bilang, kamu jangan sama suamimu, orang lagi disayang kok kamu gitu kan suamimu, gitu si mami mertua gitu kan. Nah, ya udah gitu kan, terus ya gitu esok nggak nyangka esok paginya itu dibawa ke ruang VK itu suddenly gue dorong dia gitu kan. Tuhan tuh bilang gue akan bawa dia pulang juga gitu kan. Aku ada conviction begitu, gue akan bawa pulang dia gitu kan. Wah, gue langsung tak gitu. Really, come on, nggak cukup lah gitu kan. Tapi tadi semua kebenaran itu kan, yang Ella dibilangkan bahwa the words not revolve around you, itu ada kesadaran di situ. Karena apa? Karena kebenaran yang kita baca di Alkitab itu. That's why penting untuk embrace Tuhan lewat kebenarannya, lewat firman Tuhan. So at that moment, ketika gue marah banget, gue sedih banget, gue pertanyakan Tuhan. Tapi dalam waktu yang bersamaan, kebenaran perkataan Tuhan itu kan semua kitab Ayub merasa gini semua gitu kan, hafal gitu. Roh Kudus ngingatin gitu kan, termasuk hafalnya dia Roma 8:28 gitu kan. Itu kayak gue dibombardir Rambo gitu oleh firman Tuhan gitu kan. So gue nggak punya pertahanan gitu kan. So aku surrender tapi sedih gitu kan, sedih, marah, campur aduk, nggak ngerti gue shock gitu kayaknya gitu kan. Udah sampai nangis keluar mata, udah nggak keluar air mata lagi gitu kan, at that moment gitu kan. Dan saat itu gue yang gue tahu hanya kontak community gitu, jelas kata community. Untung ada community yang sehat gitu kan. Dan di situ langsung gue nggak bisa ngapa-ngapain men. Itu semua kawan-kawan yang mengusahakan semuanya. Dan kan jenazah dibawa balik ke Sumatera Utara kan, ke Medan, si papi minta izin gitu kan. Gitu.
semua itu semua gue bisa ngapa-ngapain gitu kan ketika gue diantar pulang ke apartemen dan siapin semuanya gitu kan. Gue udah ngapain, teman gue yang ngasukin semuanya. Gue udah nggak, gue inget banget gue bengong sih gitu kan, banyak bengongnya, ngasih tahu gini meracau gitu kan, gini tapi gue ingat gitu kan kayak gitu sih. Dan saat itu in that moment responnya itu banyak yang positif, responnya banyak yang positif gitu kan. Walaupun masih ada orang yang nanya gimana terjadinya dan segala macamnya, tapi mostly itu komunitasnya sangat kuat untuk gerak semua untuk cari peti, ngurus kematian, surat kematian dan segala macamnya, sampai ngurus tiket keluarga gitu kan, sampai ke petinya, masukin ke kargo gitu. Sampai gue sampai mana itu kayak gitu, sampai harus dipaksa makan tuh, ada orang yang maksain kamu tuh harus makan, harus itu kan. Gue bengong banget itu segala macam. Itu perjuangan nggak berhenti sampai di situ, masih panjang. Itu pun penuh banget. Gue ingat kok, makanya aku bisa bilang di post beberapa bulan yang lalu bahwa kadang-kadang hanya ada di sana itu powerful dibandingkan kata-kata. Pendeta saya, senior pastor yang saya sangat hormati, itu cuman apa ya, datang, dia cuman peluk doang, dan apa namanya, gue nggak punya kata-kata sih, but kamu tahu bahwa kita di sini hadir untukmu. Wih, itu deh kayak anu sih, kayak apa namanya, kayak palunya Thor sih itu sih. Seriously itu kayak palunya Thor sih itu. Bam gitu. Dan semua the pastors and leaders gitu semua sih gitu, kayak gitu sih. Kayak gitu semua itu kan. Ya gue nggak nyangka sih itu pada datang semua tuh, nggak nyangka. Ya gue siapa gitu kan, orang-orang terkenal datang semua gitu kan. Gila sih itu sih, men, itu ngeri banget sih. Dan di Abadi itu, jadi parkiran itu dari lampu merah Grogol itu, wah sampai hampir pesing sana, banyak banget itu kan gitu sih. Itu yang terjadi. But perjuangan nggak berhenti di situ, nggak berhenti di situ. How I cope the situation itu hari-hari selanjutnya sih. Nggak mudah ya? Nggak mudah. Gue habisin tiap malam itu kayak nangis tok gitu kan. Dan pulang pada waktu di Medan sih nggak begitu, karena masih banyak orang yang ada sekitar. Yang menderita tuh bukan orang yang meninggal, yang ditinggal. Ya, pada saat lo balik, and then ke apartemen sendirian. Iya. Wah, Di situlah kesedihan. Loneliness itu ya. di situ gitu kan, di situ. But again sih, justru di situ gue produktif di situ. Itu ajaib sih. Gue nggak bisa tidur 3 hari seminggu gitu kan, bertahun-tahun sih, sampai 3 tahunan kali ya gue bisa sampai gitu kan. Itu gue produktif nulis gitu sih. Itu produktif nulis dan baca itu di situ. Itu aku nggak tahu gitu gimana bisa shifting seperti itu, juga nggak tahu. Tetapi ada, seperti yang Pastor Randy bilang tadi, ada orang yang mengatakan ketika itu ada komunitas, dalam komunitas itu selalu ada 1-2 orang yang merupakan yang apa ya, gua pakai kata yang sopan deh, men-challenge kita gitu kan, men-challenge kita untuk apa, merespon dengan baik meskipun dia tidak merespon dengan baik gitu kan. Kalau gua pakai kata-katanya Ayub kan gitu kan keluarannya kan. Aku nggak gua udah mau keluarin tapi enggak, dia bilang mungkin dia perlu berdua. Mungkin kamu perlu ini di depanku. Mungkin kamu perlu ini, kamu perlu cek hidupmu. Iya. Mungkin ada kutuk dalam hidupmu gitu. Itu aku really leaders itu. Yes. Tapi ya itu tadi, nggak semua punya pemahaman yang benar tentang Tuhan, nggak semua berada di posisi kita, itu, dan nggak mudah. Well,
2014 jadian, 2015 itu waktu-waktu kesembuhan gitu kan, itu panjang. So tadi si kakak tadi, si mbak tadi, ya, teman itu penting, teman. Yes. Kawan itu penting gitu kan. Saat itu gue bersyukur dan beruntung ada banyak teman-teman yang lebih banyak teman-teman yang banyak bergerak daripada banyak berbicara. Gitu. Satu teman ngajakin, lu free nggak gitu kan? Gini, naik gunung yuk. Dia tahu gue suka naik gunung. Jadi sepanjang 2015 tuh berapa gunung gue jalanin gitu ya. Merapi, Merbabu, Sindoro, Merapi, Merbabu, terus kemudian Semeru, itu kemudian ke Kerinci tahun berikutnya. Itu perjalanan itu menapak tilas itu yang membuat sembuh. Time will not heal you. Orang bilang kan, waktu akan menyembuhkanmu. No, time will not heal you. But apa yang kamu kerjakan dengan waktu yang ada, itu yang akan menentukan kamu akan sembuh atau tidak. Yeah. Kalau hanya biasa saja, nggak ngapa-ngapain, menghabiskan waktu di situ, ya nggak akan kemana-mana. Time will not heal you. But what you do with the time that you have will determine kamu akan mengarah kemana. Yes. Gitu sih. Postingan berikutnya nih kayaknya. Banyak itu dan I'm still struggle until now. Yeah, gitu kan. yeah. The why gua nggak pernah tahu. Tahu. Big question. Apakah kalau Iyut masih ada misalnya, apakah aku akan ketemu Master Randy? Gua nggak bisa menjawabnya gitu kan. Kayak quantum leap itu kayak tenis itu kan. Apakah kalau itu nggak terjadi akan terjadi ini? Kita nggak tahu, itu ada streamnya banyak. Kalau nggak itu nggak terjadi, apakah aku ada di Pijar TV sekarang ini? I don't know, gue nggak bisa jawab itu gitu kan. Apakah buku-buku itu ada yang gue tulis itu adalah buah dari itu? Gue nggak bisa tahu. Tetapi itu adalah, gue bisa bilang bahwa apa yang kita kerjakan dengan waktu saat kita berada dalam situasi itu yang akan menentukan arah kita kemana. Kupikir itu. Jadi kupikir waktu-waktu yang gue sendiri gue habiskan buat nggak bisa tidur, gue habiskan buat baca. Kadang tengah malam teman nanya, yuk kau ini kau burjo segala macam, karena dia tahu gue masih melek gitu kan. Dia hanya nanti kan keluar ngopi yuk gitu segala macam. Karena penting itu. Kalau nggak mungkin gue bisa bertindak aneh-aneh kalau nggak ada yang jagain seperti itu gitu ya. Gitu. Dan nanti until now gitu kan, kemarin ya kadang-kadang pas Randy gitu kan, gue bisa mulai proper tidur ya di tahun 2016, 17 sama ya, gitu, 2 tahun. Gitu. Jadi gue bener-bener gue pakai kaos Batman itu bukan kayak itu, tapi literally gue jadi Batman sih gitu sih. Karena waktu gue terbalik beneran gitu kan, terbalik. Teman-teman Komsel yang aku pimpin tahu banget itu kan. Kalau dibilang pagi gue udah menyapa mereka, dia akan tanya, udah tidur, baru bangun, ini udah tidur atau malah belum tidur sama sekali? Belum tidur sih ini sih. Apalagi kalau hari Minggu kerja bareng gitu kan, gue udah cegat, lu udah tidur? Belum. Kayak gitu. Jadi seperti itu. Ya. Wow. Thank you. Ya tadi kita dengar banget ya cerita dari Om Chris ya. Satu hal yang tadi di highlight tuh penting banget loh. Komunitas tuh penting banget loh. Komunitas tuh penting banget untuk kita bisa nemenin orang dan juga ngasih kekuatan gitu loh buat mereka. Karena yang dibutuhin itu bukan lu bisa move on, bukan nasihat sih. Tapi bener-bener ada perhatian lewat perbuatan. Harusnya gereja itu bisa jadi tempat yang sehat buat orang-orang yang ngalamin force major ini gitu loh. Hal-hal yang nggak diduga dan akhirnya terjadi. Dan ya kadang-kadang kita juga perlu orang-orang yang keras juga untuk ngebangunin kita gitu ya. Yang nggak cuma sekedar kayak nggak sekedar bawa-bawain kita. Ya gue paham apa yang lu alamin. No. Yang dibutuhin kadang-kadang adalah orang-orang yang rela untuk ngasih teguran keras supaya kita aja terbangun. Aku tambahin itu, ada satu teman yang ngomong demikian gitu kan, ngomong demikian yang encourage gue
bikin buku ya teman-teman satu teman Komsel juga gitu kan. Wow. Nulis itu kan. Nah, semua idemu itu harus kamu tulis gitu kan. Terus gue bikin blog gitu kan. Cetaklah bukunya gitu segala macam. Dan gue cetak gitu kan. Itu yang dia yang dorong gitu kan. Dia yang dorong gitu kan. Dia percaya bahwa gue bisa. Ada satu orang yang tidak hanya percaya tapi dorong gitu kan, dan selalu teriak-teriak gitu kan. Dan sekarang tambah lagi orang teriak-teriak gitu kan. Weh, buku yang ketiga udah belum di Bible Everyday buku ketiga. Itu janjinya gitu kan. Gue bilang, aku lagi repot nih Selasa berbagi, aku ngomong gitu. Kok itu jadi alasan? Tapi kan gini, tapi artinya adalah bahwa kompensasi kan, bahwa aku tidak sedang menganggur atau tidak mengerjakan sesuatu. Ada kegiatan. Tetapi ada yang aku kerjakan juga gitu kan, nyiapin bahan buat yang kejar tayang ini udah kayak apa ya kejar tayang gitu kan. Nah, itu ada yang gedor. Kalau nggak gitu, men. Iya. Nggak gitu, Lo akan terus terpuruk dalam. Nggak akan terlupakan itu semua gitu kan. Dia akan tahu bahwa kalau kita nggak tahu kan, El tadi ngambil ngegas tapi sayang ada segala macamnya, itu akademi ada itu kan, dia tahu lihat yang terbaik dari semua first major tadi. Teman gue yang lihat, gue nggak bisa lihat itu kan. Dia bilang, kamu bisa kok, tulisnya bagus segala macam. Bermunculan ketika itu kita ada orang yang bantu bongkarin. Nah, orang-orang yang bantu itu banyak gitu kan, ada editornya muncul, ada layoutingnya muncul, ada orang yang kasih dana muncul, kemudian ada yang bantu promosi, ketemu dengan Christopher Tapiheru, kemudian Radit, jadi makin banyak orang, ketemu Pastor Randy, ketemu Bang Jo, ketemu El, jadi makin banyak ketemu teman-teman di Pijar. Itu adalah apa yang kita kerjakan dengan waktu dan orang-orang yang ayolah, bisa kamu gitu. Ya itu tadi makanya dibilangin bahwa yang kita butuhin adalah orang-orang yang rela untuk ngebangunin kita supaya kita akhirnya dari kesedihan yang kita alamin justru kita bisa jadi orang-orang yang produktif akhirnya lewat apa yang udah kita lewatin. Om Chris, thank you banget udah sharing Tadi kehidupannya. awalnya sih bilang ceritaku nggak penting sih, tapi episode ini jadi ceritanya Mas Chris. Nggak, it's okay. Karena ceritanya kita itu bisa jadi inspirasi, karena ceritanya Pemirsa Pijar TV juga, itu juga jadi inspirasi kita juga. So, kita benar-benar encourage banget, ini bukan cuma sekedar kata-kata klise sih. Kita pengen banget jadi teman kamu, kalau kamu punya cerita yang, ya sometimes kita nggak tahu cerita sama siapa gitu ya. Kadang-kadang juga orang terdekat kita juga, Nggak ngerti sepenuhnya. ngasih kata-kata itu bukan kata-kata yang kita butuhin. Please, ada nomor WhatsApp yang tertera di layar, yang ada di layar ini. Hubungi kita, tim Pijar TV mau banget untuk jadi teman kamu dan dengerin cerita kamu. Sorry banget, no problem. Chris. Sorry. Dan juga Itu Randy, ini udah inspirasi. 1 jam. Sorry guys. Intisari Kita sangat- inspirasi. Kan gue bilang kan, Kita sangat terberkati loh. jangan biarkan aku mendengarkan. ngomong. Thank you banget. Kita udah 1 jam teman-teman. Dan harapan kita adalah semua orang bisa ngalamin namanya first major. Semua orang bisa ngalamin ada harapan-harapan, ekspektasi, tapi tiba-tiba semuanya beda banget gitu ya. Tapi percayalah, ini bukan kata-kata klise. Yang satu kita bisa lakukan adalah berserah sama Tuhan dan lihat ada waktu yang terbaik. Dan orang-orang dekat kamu adalah orang-orang yang bisa ngebantu kamu untuk ngebangun